Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Kiki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Alhamdulillah, terima kasih telah meluangkan waktu dalam kegiatan hari ini, yaitu kegiatan diskusi sekaligus kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan ya. Sama-sama Bapak, saya juga senang dan bisa berdiskusi. Semoga dapat menjadi salah satu langkah pengembangan diri menjadi diri baik. Baik, alhamdulillah, semoga pengembangan diri kita itu selalu kita tingkatkan ya Bu ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan Ibu tujuan dari supervisi kali ini, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Nggak apa-apa ya Bu ya? Bapak, dengan senang hati kita adakan observasi. Baik, pada kesempatan ini pra-observasi izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Silakan Pak. Jadi yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai pada murid-murid itu di kelas? Karena mereka materi selanjutnya mengenai sistem ekspresi pada manusia, jadi ada pun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai selama pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, mereka bisa mendefinisikan pengertian sistem ekspresi dengan benar, kemudian menyebutkan organ-organ sistem ekspresi dan hasil dan beserta zat sisa yang ada organ-organ tersebut. Oke, berarti ada 3 tujuan yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Yaitu siswa itu dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda diharapkan dapat mencapai tujuan yang Ibu rencanakan tadi. Kemudian berikutnya Ibu, dari 3 tujuan itu area pengembangan apa yang ingin dikembangkan pada mereka? Karena masih materi awal, jadi area yang dikembangkan itu masih di tahap C2 atau mendeskripsikan. Lebih ke ranah kognitif aja. Jadi lebih karena pertemuan awal itu kognitif aja Bu ya, lebih ke bagaimana mereka itu kemampuan dasar mereka, kognitif, pemahaman mereka. Untuk berikutnya itu bagaimana Ibu rancangan kegiatan yang kiranya ingin Ibu lakukan di kelas itu, contohnya seperti pendekatan, model, metode, ataupun media yang akan Ibu gunakan rencananya. Pendekatan yang digunakan itu pendekatan saintifik, kemudian model yang digunakan berbasis masalah atau problem based learning, kemudian metodenya itu menggunakan diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Oh baik, jadi secara tidak langsung nanti akan Ibu adakan dengan pendekatan saintifik, kemudian PBL modelnya Bu ya, kemudian metodenya itu dengan diskusi, kemudian mereka presentasi. Wah itu sangat bagus dalam melatih kemampuan kognitif siswa. Nah kemudian untuk model dan metode seperti itu, kira-kira media apa nih yang digunakan Ibu dalam rencananya ini? Media yang digunakan itu menggunakan laptop, kemudian dengan bantuan PowerPoint, kemudian setelah didik nanti juga akan diberikan LKPD. Oh iya, jadi sistemnya itu berbasis IT juga Bu ya, menggunakan laptop, menggunakan LKPD. Kemudian rencananya kapan Bu mau diterapkan atau diimplementasikan rencana yang akan Ibu buat tadi? Perkiraannya mau bisa dalam tanggal 10 atau 11 November. Oke, tanggal 10 atau 11 November ya. Di kelas berapa ya? Kelas 8C. Oh, berarti tingkatan kelas 8 Bu ya, mata pelajaran IPA. Ya. Oh baik. Nah, kira-kira setelah Ibu melaksanakannya di kelas, kemudian menerapkan, boleh dong nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya, yaitu pasca observasi. Tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana terlaksanaan rencana yang telah Ibu berikan. Boleh ya Bu ya? Boleh. Baik. Nah mungkin terima kasih atas waktu Ibu menyempatkan untuk kegiatan pra-observasi ini. Semoga rencana pembelajaran yang Ibu rencanakan dapat berjalan mulus dan lancar, sehingga kita dapat sama-sama untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa kita ya Bu ya. Terima kasih banyak. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, silakan kalian perhatikan spidol. Ikuti pergerakan spidol ke arah yang berlawanan. Jadi sama di muka atas, berarti kalian berdiri. Duduk. Kalau misalnya spidolnya duduk ke bawah, berarti berdiri. Baik. Kalau yang ke kanan, kalau yang kiri, dulu ya. Mau tanya dulu, apakah kalian sering untuk membuang sampah di pagi hari? Mengapa sampah tersebut perlu dibuang? Kalian karena sampah yang dibuang akan mengurangi kemungkinan benar-benar menjadi yang menyebabkan lain, habis. Jadi sampah memang harus dibuang. Terus kira-kira bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah kita juga mengeluarkan zat sisa atau sampah yang dihidupkan dulu? Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini untuk menjawab pertanyaan yang ada tadi, itu yang pertama, kalian mampu mendefinisikan sistem ekspresi melalui diskusi dan interaksi dengan benar. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi organ-organ sistem ekspresi pada tubuh manusia dengan benar. Dan yang ketiga, kalian mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi organ sistem ekspresi pada manusia beserta zat hasil yang dikeluarkannya dengan benar. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama itu ada seseorang lagi minum air. Apa yang akan terjadi jika kalian terlalu banyak minum air? Apa?
kelompok, di masing-masing itu ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Di sini ibu beri nama sesuai apa yang akan kita pelajari hari ini. Di sini ada ginjal 1, ginjal 2, kelompok 1, 2, dan juga hati. Boleh cepat Pak? Kelompok ginjal 1, Akila, ginjal 12, ada lengkap? Oke, ya. Kelompok ginjal 2, Aulia, Fitria, Rafa, Sofi. Kelompok 1, Almira, Fitria, Hida, Tiara, Safa, Aris. Kelompok 2, Diria, Najwa, Kania, Kulit 1, Afifah, Salsa, Umi. Kulit 2, Adel, Putri, Amal, Hati, sama Hati. Ini Nia, Sita, Siti, sama yang lain. Jadi ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di setiap kelompok kalian akan membahas materi yang berbeda sesuai nama kelompoknya tadi. Di sini ada nama anggota kelompok dan
Nah, kalau ibu bilang up, yang di bawah, tangan yang di bawah pindah ke atas. Up. Kalau ibu bilang down, berarti yang di atas pindah ke bawah. Bisa? Oke. Up. Down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tinggal 1 akan membacakan hasil kerja kami. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Marisa Rizal. Dan perkenalkan nama saya Prasetya Hendra dari Unit Kampus Membuat Vaksinasi. Jelaskan instruksi 1 dan 2 di atas, seperti apa yang kalian dapatkan dan apa kaitannya dengan sistem informasi pada manusia. Informasi yang kami dapatkan adalah barang bermotor juga mengeluarkan tidak bisa berupa dan bisa juga mengeluarkan tidak berupa. Apa itu sistem rekreasi pada manusia? Jawabannya adalah sistem rekreasi pada manusia adalah proses mengeluarkan zat-zat sistem metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Bagaimana? Apa ada yang ditanyakan di kelompok lain? Atau ada yang mau menambahkan? Kenalkan, saya dari kelompok Tinggal 2 ingin menambahkan penyampaian kepada kelompok Tinggal 1. Saluran dalam badan melebihi terdiri dari tubulus kompaktus maksimal, tubulus kompaktus distal, dan tubulus ombilikus. Tiganya akan berperan dalam proses penyaringan darah. Ginjal juga berfungsi untuk menyaring darah sehingga memaksimal diri. Proses penyaringan ini terjadi di dalam sektor yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu filtrasi, absorpsi, dan kalkulasi. Kelompok lain? Ada yang menanyakan lagi? Ada yang menanggapi? Oke. Silakan beri tepuk tangan untuk
Materi yang telah kalian simpulkan dan beberapa pertanyaan yang sudah kalian ajukan itu sudah cukup mengakhiri materi kita yang kita pelajari hari ini mengenai keluargaan dan deskripsi serta fungsi dari beberapa keluarga tadi. Ini memberi penguatan sedikit. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Oh iya. Kita sekalian jawabannya kira-kira apa? Yang pertanyaan di awal tadi kan bagaimana untuk manusia? Apakah kita juga mengeluarkan zat atau tidak? Ya. Manfaat. Ya, itu pertanyaan juga tidak ada yang jaga. Jadi tubuh manusia. Jadi kesimpulan yang pembelajaran kita hari ini apa? Kesimpulan kita hari ini yaitu ini kita kuis untuk kuis ibu kirim melalui di grup WA kalian. Misalkan kalian menjawabnya dulu. Memberi waktu kurang lebih 10 menit. Silakan kalian tuliskan di sticky note ini bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini dan hal baru apa yang kalian dapatkan setelah mempelajarinya. Yang sudah silakan tambahkan di untuk materi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pembentukan protein pada organ ginjal. Silakan kalian baca-baca aja materinya berkali-kali pengatur organ itu. Jadi pertanyaan mereka oke. Coba kirim untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kesempatan hari ini. Jadi yang pertama-tama yang saya hormati Bu Ita Mastia selaku pengajar praktik,
CGP Angkatan 11, kemudian Ibu Vicky selaku guru yang telah diobservasi. Jadi mohon izin untuk hari ini saya ingin menyampaikan kegiatan kita, yaitu tentang pasca observasi, yang mana tujuannya untuk mengevaluasi bagaimana hasil dari implementasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Vicky. Boleh minta waktunya ya Bu ya? Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan Ibu terkait untuk kita melakukan evaluasi. Kemudian yang pertama itu Ibu, tadi kemarin kan kita telah melakukan pasca praobservasi, kemudian observasi, yaitu Ibu telah melaksanakan pembelajaran pada tanggal biasanya 11 November. Nah, di situ setelah Ibu melakukan observasi, disinilah kegiatan pasca observasi. Kegiatan ini untuk merefleksikan kembali. Nah, jadi yang pertama Ibu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan pembelajaran di kelas seperti yang telah Ibu rencanakan kemarin? Bisa Ibu ceritakan kembali perasaannya? Perasaan saya sudah melaksanakan pembelajaran kemarin itu cukup senang sebenarnya, karena tujuan utamanya sudah tercapai. Kemudian pembelajarannya berorientasi pada murid, jadi membuat mereka lebih aktif selama proses pembelajaran. Baik, jadi memang pembelajaran Ibu dirancang untuk berorientasi pada murid ya Bu ya. Dalam artian di sini lebih berpihak kepada murid. Nah, jadi kemudian dari hasil penerapan tadi, bagaimana Ibu menurut pandangan Ibu hasil capaian dari area pengembangan yang telah Ibu rencanakan, bisa diceritakan pada kita? Area yang dikembangkan, kemudian setelah saya melakukan tes SMATIF, itu bisa dilihat adanya peningkatan dari tes hasil belajar. Jadi itu ya Bu ya, peningkatan hasil belajar. Peningkatannya seperti apa Ibu? Mungkin bisa dijelaskan. Dimana hampir seluruhnya sudah di atas KKM, Pak. Oh baik, jadi setelah Ibu menerapkan, kemudian Ibu melakukan pembelajaran di situ, rata-rata anaknya mencapai KKM semua ya Bu ya. Dalam artian tujuan pembelajaran yang telah Ibu rancang itu tercapai. Kemudian setelah itu yang Ibu rasakan nih tantangan, di sini saya tidak menyebutkan sebagai kesulitan, hanya berupa tantangan pada saat penerapannya di kelas itu seperti apa Ibu? Tantangan atau kendala? Iya. Selama proses pembelajaran waktu itu, peserta didik atau siswa itu lumayan ribut, apalagi waktu pembentukan kelompok. Terus kemudian soal manajemen waktu, jadi kemarin tuh pas waktu mendekati akhir itu terburu-buru. Oh baik, jadi di situ ada keributan siswa di dalam kelas, kemudian manajemen waktu ya. Nah, meninjau dari tantangan dan kendala tersebut, bagaimana Ibu solusinya nih dalam mengurangi kadar tantangan tersebut yang Ibu lakukan, bisa diceritakan kembali? Untuk mengatasi siswa yang ribut tadi Iya. itu lebih ke pengelolaan kelas ngaji di sekolah. Kan misalkan aja menambah meeting di sela-sela pembelajaran, mengembalikan fokus mereka. Itu tadi ya, adanya pengelolaan kelas yang baik, kemudian ice breaking, kemudian mengembalikan fokus mereka. Nah, kembali lagi ke manajemen waktu tadi, bagaimana kiranya Ibu memanajemen waktunya untuk perbaikan di masa yang mendatang, harus seperti apa? Untuk kedepannya nanti lebih memperhatikan lagi tersintaknya atau perlahan itu bisa diefisienkan lagi. Oh baik, betul ya Bu ya, kita harus efisien dalam menerapkan langkah-langkah dari model yang kita gunakan itu. Kemudian Ibu, setelah selesai, umpan balik seperti apa yang kiranya diberikan siswa ketika selesai pembelajaran di dalam kelas ini? Umpan balik siswa beragam, cuma kebanyakan mereka juga merasa senang. Mereka senang, selain senang mungkin ada lagi antusias mereka seperti apa Ibu? Antusiasnya, nanti kalau minta pembelajarannya seperti itu lagi. Oh ya, karena pembelajaran itu menyenangkan sehingga mereka merasa senang dan meminta kembali pembelajaran seperti yang telah Ibu rencanakan Bu ya.
Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir. Menurut pengamatan Ibu Tiki, dari implementasi pembelajaran tersebut, kira-kira kalau diberikan rating dari 1 sampai 10, siswa kita ini berada di range berapa ini? Saya rasa bisa mencapai 8. Mencapai 8. Mungkin mengapa Ibu bisa memikirkan bahwa mereka sudah mencapai 8? Karena dengan menggunakan model atau metode beragam yang dirasa cocok dengan mereka menunjukkannya dengan antusias. Baik. Jadi tujuan pembelajarannya bisa tercapai. oke, jadi menurut Ibu Tiki berada di range 8 dan itu sudah lumayan bagus ya Bu ya. Adanya peningkatan dari yang semulanya range yang mungkin tidak mencapai 8, setelah diterapkan mereka antusias, mereka nilainya mencapai KKM, sehingga hal tersebut dapat menjadi range 8 menurut pandangan Ibu Tiki. Nah, mungkin itu saja kegiatan kita hari ini. Semoga kedepannya pembelajaran yang berdiferensiasi, berpihak pada murid, kemudian berorientasi pada murid, itu dapat sama-sama kita perdalam lagi ya Bu ya. Sama-sama kita bangun kembali agar menjadi guru yang profesional. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.